menyenangkan banget ya teman-teman. Teman-teman pernah gak sih bertanya-tanya kenapa air di bumi ini gak pernah habis? Nah, kalau teman-teman penasaran sama jawabannya, yuk simak penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 9. Saya Aisyah Zawinman. Saya Ataya Putri. Saya Kalista Elisya. Saya Malik Rizky Ramadan. Yuk ikut kita mengenal lebih dekat tentang perairan air tawar. Tahukah teman-teman bahwa sebagian besar sumber air permukaan yang ada di bumi berasal dari hujan? Siklus hidrologi atau siklus hujan adalah jawaban dari mengapa air di bumi selalu tetap. Siklus hujan dimulai dari proses evaporasi, yaitu penguapan oleh perairan, dan transpirasi, yaitu penguapan oleh tumbuhan. Uap-uap tersebut akan naik ke atas dan membentuk awan, atau biasa disebut dengan proses kondensasi. Lalu, awan-awan tersebut akan tertiup oleh angin ke daerah daratan atau disebut dengan adveksi. Jika awan sudah terasa berat, maka akan turun hujan atau disebut dengan presipitasi. Air hujan yang jatuh akan mengalir di atas permukaan tanah atau yang disebut dengan runoff. Selain adanya air hujan yang mengalir, ada juga air hujan yang akan diserap oleh tanah atau disebut dengan proses infiltrasi. Nah, air yang masuk ke dalam tanah akan mengalir secara horizontal dan membentuk air tanah. Air permukaan secara sederhana ialah air yang kita lihat dan gunakan sehari-hari di berbagai tempat di atas tanah. Bayangkan air yang mengalir di sungai tergenang di danau, atau bahkan air hujan yang sementara mengalir di jalan sebelum meresap. Air permukaan dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada perairan asin. Secara sederhana, berarti badan air yang mengandung kadar garam atau salintas yang sangat tinggi. Contohnya itu air laut. Nah, yang kedua ada perairan tawar. Ialah jenis perairan yang memiliki kadar garam atau salintas ya itu yang sangat rendah, biasanya kurang dari 0,05%. Perairan ini tidak asin seperti laut dan ditemukan di berbagai tempat di daratan. Yang pertama ada sungai. Apa sih itu sungai? Jadi sungai adalah aliran air yang mengalir dari tempat tinggi ke rendah karena gravitasi bumi. Ukurannya bervariasi dan alirannya bisa terjadi sepanjang tahun atau hanya pada saat musim hujan. Sungai kecil disebut aliran kecil atau anak sungai. Sungai memiliki pola yang berbeda-beda tergantung pada daerah di mana sungai itu berada. Sungai dibagi menjadi 3 alur. Yang pertama ada bagian hulu, yaitu bagian awal sungai. Yang kedua ada bagian tengah, dan yang terakhir ada bagian hilir, yaitu bagian akhir dari sungai yang terhubung langsung ke lautan. Sungai berdasarkan tipenya. Yang pertama ada sungai antecedent, yang dimana sungai mengimbangi pengangkatan dataran akibat aktivitas tektonik. Salah satu contoh dari sungai antecedent adalah Grand Canyon. Yang kedua ada sungai superpose. Sungai superpose adalah sungai yang dimana sungainya mengikuti jalur lama meskipun bebatuan di bawahnya sudah berbeda. Salah satu contohnya adalah sungai Bengawan Solo. Berdasarkan kestabilan airnya, yang pertama ada sungai permanen yang dimana sungai ini akan selalu ada sepanjang tahun. Yang kedua ada sungai periodik, dimana sungai periodik ini hanya akan deras saat musim hujan dan airnya itu bakal lebih sedikit saat musim panas atau bahkan sampai mengering. Teman-teman pasti udah sering dengar kan tentang danau? Tapi sebenarnya apa sih danau itu? Dan teman-teman, danau adalah genangan air besar yang dikelilingi oleh daratan. Bisa terbentuk secara alami ataupun buatan. Berdasarkan keadaan airnya, danau terbagi menjadi dua, yaitu danau air tawar dan danau air asin. Danau air tawar mengandung sedikit garam, contohnya itu ada Danau Toba dan juga Danau Victoria. Sedangkan danau air asin itu mengandung kadar garam lebih tinggi. Danau air asin ini terbentuk karena air tidak memiliki saluran untuk keluar, sehingga air hanya menguap dan garam pun tertinggal. Contohnya itu ada Danau Great Salt di Amerika Serikat dan juga Danau Urmia di Iran. Nah, kalau misalkan kita lihat dari proses pembentukannya, danau terbagi menjadi 7, yaitu danau tektonik, danau vulkanik, danau tektovulkanik, danau glacier, danau meteor, danau karst, dan danau Oxbow Lake atau tapal kuda. Nah, selanjutnya ada rawa. Jadi, rawa adalah ekosistem lahan basah yang terbentuk di cekungan daratan yang lebih rendah dari daerah sekitarnya sehingga selalu tergenang air secara alami. Nah, genangan air ini tuh terjadi akibat sistem drainase yang buruk di mana air tidak dapat mengalir dengan lancar ke tempat-tempat lainnya.
Berdasarkan sifat airnya, rawa itu bisa dibedakan menjadi rawa air tawar, rawa air payau, dan rawa air asin. Terus apa sih fungsi dan manfaat dari rawa tersebut? Jadi yang pertama, rawa itu bisa menjadi penyimpanan dan pengendalian air. Jadi rawa itu bisa menyimpan air, mengurangi banjir, juga kekeringan. Terus yang kedua, bisa menjadi penyaring air alami yang membersihkan air dari polutan dan sedimen. Yang ketiga, yaitu menjadi pelindung pantai. Nah, yang bisa menjadi pelindung pantai yaitu rawa air asin yang menstabilkan garis pantai dari erosi. Oke, selanjutnya kami akan membahas mengenai air tanah. Sesuai namanya, air tanah berarti air yang terdapat di bawah permukaan tanah. Air tanah tersimpan dalam pori-pori tanah ataupun celah-celah batuan yang memiliki tingkat porositas dan permeabilitas tinggi seperti batu pasir. Air tanah ini bisa berasal dari air hujan ataupun sumber air lainnya yang terserap ke dalam tanah atau mengalami proses infiltrasi dan tersimpan di lapisan batuan yang dapat menyimpan air atau disebut dengan aquifer. Nah, air tanah memiliki beberapa lapisan. Lapisan teratas disebut dengan zona tidak jenuh atau unsaturated zone. Lalu di bawah unsaturated zone terdapat muka air tanah atau water table. Di bawah muka air tanah terdapat saturated zone atau zona jenuh. Nah, pada zona jenuh ini adalah lapisan tanah atau batuan yang menyimpan banyak sekali air tanah atau disebut dengan aquifer. Di bawah saturated zone terdapat batuan kedap air, yaitu lapisan yang berisi dengan batu-batuan yang tidak dapat meloloskan air seperti batu granit. Banyaknya jumlah air pada tanah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti iklim atau intensitas hujan. Lalu yang kedua ada vegetasi tanaman. Lalu yang ketiga ada kondisi tanah. Yang keempat ada kemiringan topografi atau lereng. Nah, semakin miring lereng, maka air tidak akan sempat untuk meresap ke dalam tanah. Jadi, semakin datar suatu wilayah, maka kandungan air tanahnya akan semakin banyak. Selanjutnya ada sungai bawah tanah. Jadi sungai bawah tanah ini adalah sungai yang mengalir sebagian atau seluruhnya di bagian bawah permukaan tanah. Nah, aliran ini tuh nggak terekspos cahaya matahari karena berada di dalam lorong atau terowongan bawah tanah. Sungai ini biasanya terbentuk secara alami akibat proses pelarutan batuan, terutama batuan kapur atau kars oleh air. Terus apa sih ciri-ciri dari sungai bawah tanah? Yang pertama bisa dilihat dari kualitas airnya yang bervariasi. Jadi kualitas airnya dapat bervariasi tergantung pada jenis batuan dan material tanah yang dilaluinya. Terus juga sungai bawah tanah ini mengalir melalui ruang bawah tanah. Jadi alirannya itu terjadi melalui celah-celah batuan, retakan, gua-gua atau pori-pori material tanah. Apa sih fungsi dan manfaat dari sungai bawah tanah? Sungai bawah tanah ini bisa menjaga siklus air dengan mengisi aquifer dan mempertahankan aliran sungai permukaan. Yang terakhir, sungai bawah tanah bisa menjadi pengurangan banjir karena membantu menyerap limpasan air permukaan. Oke, selanjutnya ada geyser. Geyser ialah jenis mata air panas yang menyemburkan air panas dan uap air ke udara secara periodik. Semburan ini terjadi karena tekanan uap yang sangat tinggi di dalam geyser yang memaksa air panas keluar melalui lubang permukaan. Jenis-jenis geyser terbagi menjadi 5. Yang pertama ada geyser air mancur, kedua ada geyser lumpur, yang ketiga ada geyser krukut. Yang keempat ada geyser tak teratur, dan yang terakhir ada geyser artifisial. Yang terakhir adalah artesis. Artesis merupakan air tanah yang berada cukup dalam sekitar 30-80 meter di bawah permukaan. Air ini tersimpan di lapisan bernama aquifer, yaitu lapisan yang bisa menyimpan dan mengalirkan air yang terletak di antara dua lapisan kedap air. Karena tekanan dari dalam, air artesis bisa naik ke permukaan sendiri atau bisa juga lewat sumur bor. Nah, gimana? Teman-teman sudah merasa lebih dekat kan dengan perairan air tawar? Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Sampai jumpa di video Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye! Oke, kita masuk ke perairan Ero. Yang pertama ada wilayah pesisir. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara daratan dan laut yang dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air laut. Atau wilayah peralihan antara daratan dan lautan
yang merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut. Lalu selanjutnya itu ada pantai curam. Nah, contoh pantai curam itu ada pantai fjord, pantai ria, dan pantai skrem. Lalu ada pantai half atau berdanau. Jadi ciri-ciri pantai half itu dia airnya tenang, ekosistem unik, dan potensi untuk wisatanya itu besar. Lalu selanjutnya itu ada pantai Eustarium. Nah, ciri-cirinya itu dia memiliki air payau, banyaknya endapan lumpur, pengaruh pasang surut, dan dia itu sebagai habitat spesies khusus. Berdasarkan letak atau posisi pergunungannya, pantai itu dibagi menjadi 3, yaitu pantai konkordan, diskordan, dan juga netral. Namun berdasarkan letak kedalamannya dibagi juga menjadi 3, yaitu ada pantai litoral, neritrik, dan juga betiol. Wilayah dasar laut adalah wilayah terdalam atau terdangkal pada laut, di mana itu reliefnya itu seperti daratan, dan biasanya ada bagian-bagian misalkan seperti lembah, gunung, dan juga misalkan jurang. Nah, selanjutnya itu ada tepi benua, di mana tepi benua itu terbagi menjadi 3, yaitu ada continental shelf, slope, dan juga rise. Di wilayah dasar laut itu terbagi menjadi beberapa bagian. Salah satunya ada abyssal plain, palung, ocean ridge, lalu ada seamount, dan juga abyssal hill. Oke, yang selanjutnya itu ada gerakan air laut. Berdasarkan penyebabnya, gerakan air laut disebabkan oleh yang pertama itu ada angin, yang kedua temperatur, yang ketiga gaya antara bumi dan matahari. Selanjutnya adalah gerakan air laut dapat berubah gelombang. Gelombang adalah gerakan naik turunnya air laut yang tidak disertai pada perpindahan masanya. Terjadinya gelombang air laut dipengaruhi oleh yang pertama kecepatan angin, yang kedua lama angin bertiup, yang ketiga luas daerah tempat angin bertiup. Yang selanjutnya itu adalah air laut. Air laut adalah gerakan massa air laut dari suatu tempat ke tempat lain yang disertai dengan massa airnya. Yang selanjutnya itu adalah pasang surut. Pasang surut terjadi akibat adanya gaya tarik matahari dan bulan terhadap bumi. Selanjutnya adalah temperatur. Temperatur biasanya ditentukan oleh radiasi oleh matahari. Salinitas kadar garam adalah jumlah garam-garam yang terkandung dalam setiap 1 kg air laut yang dinyatakan dengan persen.